bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan kami boleh mendengar firman-Mu. Engkau berkata bahwa hendaklah kami tetap berada di dalam kasih-Mu, yaitu kami yang mentaati perintah-perintah-Mu. Karena itu Tuhan, kiranya pada kesempatan ini, kami sekalian boleh memusatkan perhatian kami kepada firman-Mu. Baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Kiranya kami semua, di dalam urapan Roh-Mu yang satu itu, kami semua mendapat pencerahan. Kami semua diingatkan, kami semua dikuatkan, untuk dalam pelayanan kami tetap berada di dalam kasih-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Ya, selamat pagi dan shalom bagi kita sekalian. Karena ini 10 November Hari Pahlawan, jadi wajib rasanya untuk menyapa juga dengan merdeka. Ya. Merdeka. Oke. Terima kasih untuk Senat Mahasiswa setia telah berkenan untuk mengundang saya untuk menyampaikan firman pada pagi hari ini. Demikian juga dari para pengurus dan pimpinan setia yang telah memungkinkan semuanya ini terjadi. Sungguh kesempatan yang cukup mengerikan buat saya, karena menyampaikan firman di depan anak-anak teologi ini jadi seperti ujian homiletik aja. Ya, semoga tidak terlalu nervous. Oke. Tema yang diberikan pada saya pada pagi hari ini suara saya bisa terdengar baik? Mungkin oke ya. Jadi tema yang diberikan pada saya pada pagi hari ini adalah pahlawan sejati. Pahlawan sejati. Mungkin karena tanggalnya pas tanggal Hari Pahlawan, jadi temanya juga pahlawan sejati. Nah, saya mencoba apa yang akan kita bahas tentang pahlawan. Kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya kita lihat bahwa definisi pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya untuk membela kebenaran. Jadi menonjol, orang itu menonjol karena keberanian, pengorbanan untuk membela kebenaran. Ya, ini definisi yang umum, saya pikir kita semua juga bisa menerima definisi ini. Tetapi waktu saya merenungkan definisi ini, saya merasa terganggu. Karena saya lihat definisi ini memang tidak salah, tetapi kok rasanya kurang alkitabiah. Ya, kok bisa? Pertama, semua pahlawan Alkitab yang kita akui sebagai pahlawan, yang menginspirasi kita di dalam Alkitab, baik tokoh besar maupun kecil, di balik pekerjaan mereka, di balik karya mereka, itu ada karya Allah yang membuat semuanya berhasil. Berapa banyak orang yang berani berjuang, berani berkorban, tetapi nggak jadi pahlawan. Karena apa? Karena di baliknya tidak ada Tuhan, tidak ada Allah bekerja. Sebaliknya, bagi anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan, itu sekarang menjadi pahlawan iman bagi kita. Tetapi sebetulnya di balik 5 roti dan 2 ikan yang diberikan itu, pengorbanan itu tangan Tuhan yang membuat 5 roti dan 2 ikan itu tidak habis-habis waktu dipecahkan. Ya. Jadi, kalau ngomong pahlawan itu sebetulnya di baliknya itu adalah Allah sendiri. Karena itu, bagaimana mau menonjol? Kalau tadi definisinya adalah orang yang menonjol. Karena begitu pahlawan itu jadi menonjol, dia berhenti jadi pahlawan sebetulnya. Karena dia menutupi Allah. Ya, ya. Dalam Alkitab kita melihat bahwa setiap kali orang itu berusaha menonjol, dia menutup Allah, dia mencuri kemuliaan Allah. Di situ letak kegagalannya.
Mencuri kemuliaan Allah bisa dengan terang-terangan, bisa dengan diam-diam, bahkan mungkin juga dengan tidak sengaja. Seperti Gideon. Gideon waktu dia sudah sangat berhasil, dia didesak oleh rakyat untuk menjadi raja, dia bilang, oh enggak, saya tidak akan memerintah di atas kamu. Tuhan yang memerintah atas kamu. Tapi skip beberapa ayat di bawahnya, dia punya anak dikasih nama, siapa? Abimelek. Abimelek artinya apa? Abimelek artinya bapakku raja. Jadi sebetulnya diam-diam dia kepingin jadi raja. Gideon itu punya anak, anaknya dikasih nama bapakku raja. Padahal tadi dia barusan bilang, oh saya tidak mau jadi raja. Tapi ada ingin untuk menonjol, sedikit lah dia ingin menonjol, diwujudkan dalam nama anaknya. Dan kita tahu bersama bahwa Abimelek itu adalah mimpi buruk buat orang Israel, perang saudara dan sebagainya. Nah, jadi di dalam Alkitab tidak ada perintah untuk menjadi menonjol. Padahal ya memang ada perintah untuk jadilah kuat, jadilah teguh, jadilah teladan, yes. Tapi jadi menonjol, no. Menonjol karena kuat, menonjol karena teguh, karena bisa menjadi teladan. Saya pikir kok tidak ada ya. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, sebetulnya manusia tanpa Allah itu tidak kenal kebenaran. Bagaimana bisa membela kebenaran? Lawang kebenaran aja dia tidak kenal. Seperti Pilatus itu contoh yang paling nyata ya. Waktu ketemu langsung dengan Tuhan Yesus, diskusi tentang kebenaran. Komentar Pilatus cuman, apa itu kebenaran? Manusia dalam posisi setinggi dia bahkan tidak mengerti apa itu kebenaran. Bagaimana mau jadi pahlawan yang bisa membela kebenaran? Nah, jadi saya berpikir definisi ini kurang cocok dalam kita membahas kepahlawanan Kristen atau kepahlawanan di bawah Kristus. Itu kurang cocok definisi ini. Nah, jadi tema atau judul dari pertemuan kita saya kasih nama Pahlawan Kristus yang Sejati. Itu yang seperti apa? Pahlawan Kristus yang sejati. Jadi kalau menurut Kristus apa itu pahlawan? Nah, saya kemudian coba bergeser, kalau definisinya KBBI kurang cocok, saya coba geser lagi kepada etimologinya, ya, kepada akar katanya. Apa sih pahlawan itu sebetulnya? Nah, pahlawan itu sebetulnya dari bahasa Sanskerta. Ya, ada dua kata di situ, yaitu pala dan wan. Pala itu tulisannya P-H-A-L-A, pala. Kalau orang Jawa kenalnya sekarang polo wijo gitu. Jadi pala itu artinya buah, dan wan itu artinya orang. Jadi pahlawan itu adalah orang yang berbuah. Itu arti kata dasarnya dari pahlawan. Jadi pahlawan itu sejatinya adalah orang yang berbuah, dan buahnya itu bisa dinikmati, bisa memajukan masyarakatnya, orang-orang di sekitarnya, ya, itu baru layak disebut pahlawan. Nah, begitu kita ngomong buah, kita lihat bahwa dalam Alkitab itu banyak sekali dikatakan tentang buah, ya. Dan salah satunya juga Kristus sendiri, Yesus sendiri, dia ada komentar juga tentang buah ini. Nah, makanya mari kita baca bersama di dalam Yohanes 15. Yohanes 15, khususnya ayat 16 dan 17. Kalau saudara punya waktu mungkin bisa dibaca dari ayat 1 sampai ayat 17. Ya, kita baca ayat 16 dan 17. Ya. Ayat 16, Yohanes 15 ayat 16. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Ya. Nah, pasal 15 ini ayat 1 sampai ayat ke-8, ini Yesus bercerita tentang
perumpamaan pokok anggur yang benar. Dia mendefinisikan dirinya sendiri sebagai pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Ya, kemudian dilanjutkan oleh ayat 9 sampai ayat 17, itu adalah perintah untuk saling mengasihi. Nah, jadi waktu kita ngomong buah pada ayat 16, itu kaitannya sebetulnya dengan perumpamaan pokok anggur tadi. Ya, tapi yang saya mau bicarakan di situ, dia menetapkan kita, dalam hal ini dia bicara kepada murid-muridnya ya, 11 murid, karena Yudas sudah tidak ada. Murid-murid ini adalah bapak rohani kita. Kita mendapatkan iman mereka itu merupakan ya warisan dari mereka ini, dari murid-murid ini. Jadi waktu Yesus bicara kepada murid-murid ini, Yesus juga sedang berbicara kepada kita. Ya, nah, Yesus bicara kepada kita bahwa Dia telah menetapkan kita, untuk pergi berbuah, untuk saling mengasihi. Jadi yang akan kita bahas pada pagi hari ini 3 poin ini aja. Bagaimana Dia menyuruh kita pergi, Dia menyuruh kita untuk berbuah dan tetap berbuah. Buahnya itu harus tetap. Dan yang ketiga adalah untuk kita saling mengasihi. Ya. Oke, yang pertama dia berkata, dia menetapkan kita untuk pergi. Seorang pahlawan itu ditetapkan untuk pergi, bukan untuk berdiam diri. Stay at home. Ya, kalau sekarang memang harus stay at home ya, nggak boleh kemana-mana. Saya juga di sini sebetulnya kepingin sekali kalau bisa ada di tempatnya kita berkumpul bersama, stay at home. Tetapi oke lah, mungkin kita terbatas dalam fisik kita bisa kemana atau kemana. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini, pergi itu bukan hanya masalah fisik, tapi juga masalah mental gitu, masalah kesiapan kita. Jadi pergi itu maksudnya adalah siap untuk aktif, siap untuk bergerak, siap untuk keluar dari zona nyaman kita. Ya. Kalau kita berdiam diri, apapun keadaan kita sekarang, kita menerimanya dengan baik. Ya, ini bukan sikap seorang pahlawan. Pahlawan itu sikapnya adalah sikap tidak terima. Tinggal diam itu, diam istilahnya dalam keadaan yang stagnan, itu seharusnya tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima status quo. Ya. Kita lihat pahlawan-pahlawan dalam hakim-hakim, semuanya status quo-nya adalah penindasan oleh bangsa asing. Dan mereka semua menerima amanat untuk pergi, do something, lakukan sesuatu. Entah itu harus memerangi, entah harus menghancurkan tugu penyembahan, whatever. Apa perintah Tuhan, dia pergi, dia harus pergi. Nah, jadi bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita juga siap untuk pergi? Siap untuk keluar dari zona nyaman kita? Apakah kita jatuh cinta kepada keadaan kita yang sekarang ini? Sehingga, oh saya memang orangnya dari desa, saya tidak bisa kalau bahasa Inggris itu. Bahasa Inggris itu sulit buat saya, maklum anak desa. Enggak. Ya, meskipun keadaan kita adalah anak desa, pikiran kita jangan ketinggalan di desa. Ya, pikiran kita pergi. Sekarang di kota nih. Pikiran kita harus pergi ke kota juga. Pikiran kita harus siap melayani orang-orang di kota. Bagaimana? Ya. Bahasa Inggris sulit, tapi bukannya tidak mungkin untuk bisa dipelajari. Ya. Apakah kita siap keluar dari zona nyaman pikiran desa kita, masuk pada pikiran perkotaan, untuk lebih maju lagi, untuk bisa lebih digunakan oleh Allah dalam pelayanan kita? Ya. Atau sebaliknya, oh saya orang kota, nanti kalau pelayanan setelah lulus kuliah, nanti saya di kota aja. Jangan sampai ke Papua, jangan sampai ke pelosok-pelosok. Ya, sama juga tidak bisa. Kalau Tuhan berkata, pergi, kita harus siap untuk pergi. Apakah kita bisa melayani di desa, merendahkan diri, merendahkan pikiran kita, untuk bisa melayani orang yang tadinya mungkin kita anggap kurang cerdas, kurang mampu. Justru proses Allah ada di situ. Kita harus mau pergi, ya. Nah, untuk bisa pergi semacam ini butuh mental yang jelas, tough, yang kuat, ya, butuh mental yang
tidak manja, jangan ngalem. Jadi anak Tuhan itu tentara, ya, pahlawan. Pahlawan manja mana ada, pahlawan kok ngalem. Ya. Jadi pahlawan itu harus kuat, harus tough, jiwa dan raganya. Waktu pelayanan di lapangan, waduh kepanasan, waduh kehujanan, waduh harus jalan kaki, waduh harus nggak enak semua, tidur berteman dengan kecoa dan serangga-serangga lainnya. Ya, ini pahlawan, pergi. Ya. Nah, kita bersama-sama semua harus punya sikap semacam ini. Belajar mempunyai sikap semacam ini. Sikap untuk pergi, keluar dari zona nyaman kita. Ya, karena Yesus telah menetapkan itu. Aku menetapkan kamu untuk pergi dari keadaanmu yang sekarang apapun itu. Siap untuk pergi. Abraham nyaman di kota Ur, Kasdim. Dia disuruh pergi. Ya, dia tidak lagi tinggal di rumah, dia tidak lagi tinggal di bangunan, dia tinggal di kemah. Ya, karena siap untuk setiap saat dia pergi kemanapun Tuhan suruh dia pergi. Ya, dia siap. Nah, demikian juga sikap mental kita. Ya, siap meninggalkan zona nyaman kita, apapun zona nyaman kita itu. Oke. Yang kedua, Tuhan berkata untuk kita berbuah dan tetap berbuah. Dan buahmu itu harus tetap. Ini inti utama dari pembahasan kita tadi, bahwa pahlawan itu sejatinya adalah orang yang berbuah. Jadi kalau kita tidak berbuah, ya kita bukan pahlawan. Nah, apapun kekuatan kita, kalau di perjanjian lama itu kan bahasa Indonesianya pahlawan itu biasanya diterjemahkan dari giborim, ya. Gibor atau gabar kata dasarnya. Itu artinya apa? Kekuatan, ya. Jadi orang kuat. Jadi waktu Alkitab mengatakan perjanjian lama mengatakan pahlawan, itu dalam bahasa aslinya maksudnya kan orang kuat, pejuang. Tapi jangan lupa saudara, orang kuat itu banyak yang jadi preman, bukan jadi pahlawan. Kekuatan kita sendiri, itu kalau dilakukan, dilaksanakan, tanpa kita berbuah, itu akhirnya kita jadi preman. Nah, apakah kita nanti lulus sekolah tinggi teologi ini mau jadi preman atau jadi pahlawan Kristus? Wah, saya preman Kristus. Tidak ada. Adanya pahlawan Kristus. Ya. Nah, untuk jadi pahlawan Kristus, kita harus berbuah, seperti kata Yesus tadi. Nah, ingat tadi saya bicara bahwa mulai ayat 1 itu bicara tentang pokok anggur yang benar. Ya, perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Perumpamaan pokok anggur yang benar itu bicara tentang kasih. Kalau kita baca, silakan saudara baca nanti. Ya, ayat 9 itu dijelaskan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menurut perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal dalam kasihnya. Jadi ada hubungan kasih antara Allah Bapa mengasihi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ini mengasihi kita, murid-murid di bawahnya. Mengasihi. Dan hubungan kasih ini yang sebetulnya adalah hubungan di dalam pokok anggur yang benar itu. Di dalam pokok anggur yang benar itu saripati utama, makanan utama di dalam pokok anggur yang benar itu adalah kasih. Kasih dari siapa? Kasih dari Allah Bapa. Karena itu saya tertarik sekali. Tadi lagu yang pertama kita menyanyi itu menguatkan saya. Karena lagunya itu apa tadi? Saya lupa ya. Lagunya tadi yang pertama adalah Kasih dari surga. Saya sampai gumun, ini hari pahlawan kok nyanyinya kasih. Kok ya pas seperti yang mau saya bawakan. Ya. Jadi kasih itu adalah makanan utamanya dari Allah Bapa, dari surga, turun kepada anaknya, Yesus Kristus. Dan itu kasih yang sama itu turun juga kepada kita, murid-muridnya, orang percaya. Nah, jadi kalau sekarang ditanya, oke, kita harus berbuah apa? Kalau itu tanaman isinya kasih melulu, maka yang plontrong muncul jadi buah, ya adalah buah kasih. Jelas tuh ya? Tidak mungkin kalau yang di dalam itu kasih, kemudian plontrong munculnya sesuatu yang lain. Tidak mungkin. Karena itu adalah buah-buah kasih. Karena yang di dalamnya pohon itu adalah kasih. Nah,
Buah kasih itu seperti apa? Kasih itu seperti apa? Ya, kita tahu lah dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8 sudah dijelaskan oleh Paulus. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, tidak sombong. Dia melakukan yang baik, yang sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan sebagainya. Ya. Saya pikir kita sebagai pelajar teologi, kita sudah jelas tentang kasih ini. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah berbuah kasih? Ya, karena buah kasih ini bukan cuma harus untuk muncul, tetapi lebih daripada itu, Yesus berkata, hendaknya buahmu itu tetap. Ya, jadi bukan cuma sekali muncul, oh bisa toh saya berbuah kasih, bisa toh saya bersikap sopan, bisa toh saya berbuat baik, tetapi buahmu itu tetap. Ini yang sulit. Ya, ini yang sulit. Saya membayangkan kalau misalnya kita punya orang tua, buah kasih kita kepada orang tua berupa apa? Sopan, hormat, cinta, gitu. Tetapi kalau orang tua ini kemudian dia sakit, orang sakit itu jadi aneh loh saudara. Apalagi kalau sakitnya itu menahun, dia jadi aneh. Mungkin pikirannya agak berubah. Mungkin yang tadinya sabar jadi pemarah. Mungkin tadinya baik, tiba-tiba kok suka misuh. Yes, that happens. Bisa terjadi. Dalam keadaan seperti itu, buah kita harus tetap. Ini yang sulit. Nah, tetapi inilah yang diperintahkan oleh Allah. Hendaklah buah-buah kita itu tetap. Jangan sampai di dalam perjalanan hidup kita, buah-buah kita itu berubah menjadi kecut. Berubah artinya dua macam. Berkurang atau berubah kualitas. Jumlahnya berkurang atau berubah kualitasnya. Sopan santun kita tadinya tulus karena kita mengasihi. Kemudian sekarang sopan santun kita karena kita cuma sungkan. Lebih jauh lagi sopan santun kita adalah supaya saya tidak kena marah atau kena hukum sama dosen. Bisa jadi kan? Nah, jadi dalam perjalanan studi kita, buah kita jangan sampai berkurang kualitasnya. Kalau kita menyapa selamat pagi Pak, Shalom, itu karena dalam hati kita harus benar-benar menyatakan kiranya damai sejahtera Allah turun atasmu. Bukan karena, oh nanti kalau saya tidak nyapa, nilai saya berkurang jadi B+, tadinya A, atau jadi C-. Ya. Kita harus menjaga betul bahwa buah-buah kita itu tetap. Ini pahlawan yang sejati. Pahlawan Kristus yang sejati. Berbuah dan buah-buahnya itu tetap. Ya. Kemudian yang ketiga dari ayat yang ke-17. Dan sebetulnya dari Yohanes 15 ini ayat 1-17. Ayat kuncinya kalau menurut saya ya. Ayat kuncinya di ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ini adalah pengulangan ketiga dari deretan tulisan Yohanes ini. Ya. Sebelumnya di ayat ke-12, di ayat ke-12 itu juga, inilah perintahku, yaitu kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini pengulangan kedua. Yang pertama kali Tuhan menyebutkan itu adalah di pasal 13, ayat ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Nah, kita tahu bahwa Yohanes ini kan orang Ibrani, orang Yahudi. Dan dalam pemikiran konteks orang Yahudi, kalau dia sampai nyebut 3 kali, artinya apa? Super penting. Betul ya? Kalau nyebut sekali, oke. Nyebut 2 kali, penting. 3 kali, super penting ini. Ya. Jadi Tuhan menyebutkan ini sudah 3 kali pada ayat 17. Ini super penting. Kita harus perhatikan betul ini. Ya. Kasihilah satu dengan yang lain. Seorang akan yang lain. Saya waktu baca ayat ini saya terkejut, saudara. Karena kita sedang membahas tentang kepahlawanan, kan? Kita membahas tentang pahlawan itu harus berbuah, kan? Ya, tetapi ditutup dengan ungkapan kasih satu dengan yang lain. Kalau kita baca, kesimpulan kita nanti seperti ini. Kepahlawanan itu adalah team efforts, adalah kerja tim, kerja bersama. Kepahlawanan itu kerja bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Ya.
kasihi satu dengan yang lain. Jadi kalau kita di dalam tubuh Kristus sendiri, di dalam gereja sendiri, di dalam kelas sekolah kita sendiri, kita tidak bisa mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam rumah tangga kita, istri dan suami dan anak-anak tidak bisa mengasihi satu dengan yang lain. Tidak ada buah, saudara. Tidak akan ada buah. Karena Tuhan kan bilang ini, ayat 12. Ya. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Ini perintah yang dari tadi, dari ayat 1 sampai ayat 17 Tuhan ngomong, kalau kamu ada di dalam aku, kamu melakukan perintahku, lakukan perintahku, lakukan perintahku. Apa perintahnya? Ini loh perintahnya, kasihi satu dengan yang lain. Jadi kalau kita tidak bisa mengasihi satu dengan yang lain, kita tidak melakukan perintah Tuhan, kita berada di luar kasih Tuhan. Berarti di luar pohon anggur yang benar itu. Berarti tidak ada buah. Ya. Saya mungkin mengasihi istri saya. Istri saya gagal mengasihi saya. Kehidupan kita berdua tidak ada buah. Ya, saya baca ini betul-betul terkesima ya. Berarti kesuksesan saya menjadi seorang pahlawan Kristus yang benar, yang bisa berbuah, itu tergantung juga pada istri saya bisa mengasihi saya dengan baik. Standarnya apa? Mengasihi itu. Nah, Yesus menulis di sini, berkata di sini, ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Ya. Jadi kasih itu standarnya Tuhan Yesus tentunya tinggi sekali. Ya. Yang dimaksud dengan kasih itu seperti apa sih? Apa kalau kurang makan dikasih makan? Kasihnya itu sampai di sini. Siap mengorbankan nyawa bagi saudara-saudara, bagi sahabat-sahabatnya. Apalagi istri, suami, anak, keluarga. Siap korban nyawa. Apakah harus selalu korban nyawa? Ya enggak. Jangan terlalu ekstrim juga. Tidak semua mungkin kita dituntut sampai seperti itu. Tapi sikap kita adalah siap untuk sampai di situ. Nah, jadi saudara, ada 3 hal yang kita sudah pelajari. Ya, yang pertama adalah pahlawan yang sejati. Itu dia adalah orang yang berbuah. Sejatinya pahlawan itu adalah orang yang berbuah. Nah, di dalam Kristus sendiri sudah membicarakan tentang hal berbuah ini. Yang pertama, hendaklah kamu pergi. Jadi kalau mau berbuah jangan di tempat, pergi dulu. Ya, sesuai dengan Kristus nanti akan memerintahkan kita kemana. Ya, tapi yang jelas kita harus keluar dari zona nyaman kita. Mau break out, kita mau keluar. Jangan terkungkung dengan, oh saya orang desa, oh saya orang kota, oh saya orang yang tidak bisa bergaul, oh saya orang yang terlalu bocor mulut atau bagaimana. Whatever that is, keluar dari zona nyaman itu. Yang kedua, kita harus berbuah. Ya, ini intinya dari kepahlawanan itu tadi, menjadi kehidupan yang berbuah. Buah apa? Buah kasih. Dan yang ketiga adalah kita harus menyatakan kasih itu satu dengan yang lain. Karena kepahlawanan ini adalah team efforts, adalah kerja tim, bukan kerja sendiri. Sendirian kita tidak bisa jadi pahlawan. Kita harus bekerja sama dengan orang lain. Bahkan bukan cuma sekedar bekerja sama, tetapi saling mengasihi. Setinggi apa standar kasihnya? Sampai rela berkorban nyawa. Ya. Nah, tentunya waktu yang singkat ini kita tidak bisa membahas panjang dan lebar. Kiranya kita sendiri bergerak, bergairah untuk kita boleh meneliti lagi, untuk kita boleh mempelajari lagi maksud-maksud Tuhan di dalam kehidupan kita melalui ayat-ayat yang tadi kita sudah baca. Ya, sampai di sini mungkin firman yang disampaikan pada hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian.